kalau misalkan gue bikin sesuatu, entah yang lucu-lucuan atau yang serius, itu kalau misalkan nggak gue selipin pesannya, gue ngerasa itu bukan karya gitu. Kalau itu namanya Hersa, dia ada pertanyaan dari panelis kalau nggak salah, atau dari penonton. Dari penonton ya, ditanya nama-nama 25 nabi, dia lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damonpedia. Gue Faik Damon dan kali ini kita lagi ada di SCBD. Sepotong cerita bareng Damon. Nah, jadi gini coy, hari ini bintang tamu gue nggak kalah spesial dari yang kemarin-kemarin. Berarti gue menang dong yang sebelumnya. Iya kayaknya ya. Enggak, yang dulu juga yang kemarin juga spesial, cuma lu nggak kalah spesial gitu. Oke. Dan kalau lu inget, gue udah pernah minta collab sama lu tuh udah dari beberapa tahun yang lalu, inget gak lu? Iya, waktu itu abis kelar pandemi kayaknya ya. Cuma masih pandemi kan? Masih. Iya. Gitu. Nah, baru kesempatan sekarang. Kalau nggak salah udah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu gitu. Karena waktu itu gue nggak mau kalau online. Iya. Pengen ketemu. Nah, makanya alhamdulillah sekarang bisa ketemu sama Heri Samtani. Nah, Heri ini teman seangkatan gua waktu kuliah. Gitu. Kita kuliah di UNJ. Dan sekarang beliau jadi dosen di Universitas Yarsi. Gila, keren banget coy. Alah. Keren banget, sumpah keren banget. Dan tadi tuh pas gua kesini tuh gua gugup juga sebenarnya. Gila, gua pengen bikin SCBD sama dosen coy, dosen sama teman-teman gua. Kayak gua siapa aja. Iya gak, karena lu sekarang udah jadi dosen, jadi gua harus gimana? Antara gua pengen ngobrol seru-seruan sama lu, Iya. sama gua tetap harus ngejaga lu supaya kewibawaan dosen itu nggak turun nanti kalau misalkan mahasiswa lu nonton ya kan gitu. Nah, jadi gini Her, gue tuh tujuan pertama gue bikin SCBD tuh pertama gue pengen silaturahmi sama teman-teman gue pastinya gitu, teman-teman yang dulu kita seperjuangan bareng, kuliah bareng. Seangkatan. Apa? Yang seangkatan? Enggak seangkatan doang sih. Di bawah juga dia tuh juga. Oke, circle lu ya. Circle gua yang orang-orang yang menurut gua keren-keren, yang punya cerita yang sayang banget kalau cuma disimpan sendiri doang gitu. Nah. Gitu, dan ya gue juga tahu pastinya keren-keren banget cerita-ceritanya gitu. Nah, itu pertama. Kedua, gue pengen ngegali cerita-cerita yang motivatif, yang seru, lucu mungkin ada dari teman-teman gue yang udah sukses tadi, udah keren-keren tadi. Amin. Gitu. Nah, bahasan pertama tuh sama di SCBD sebelumnya, gue pengen ngulik tentang lu waktu dulu di organisasi gimana gitu, karena kalau nggak salah lu nggak pernah di BEM ya? Pernah waktu di Prodi. Oh. BEM Prodi. Oh, tapi nggak jauh-jauh dari kerohanian. Nah, itu dia. Yang karena yang gue tahu dari lu tuh background adalah pertama kerohanian, kedua keilmiahan. Ilmiah. Nah, itu yang nanti pengen gue kulik tuh di situ. Terus gue pengen juga ngulik pengalaman lu, cerita-cerita lu, kenangan-kenangan lu waktu ikut demo. Gitu, karena gini-gini nih Pak dosen ini dulu pernah ikut demo juga gitu, dan spesialis baca puisi dulu kalau gue nggak salah gitu. Dan ntar gue juga pengen ngobrolin sedikit-sedikit perjalanan Pak Heri asik waktu menjadi dosen gimana, sama pengen ngobrolin sedikit tentang pendidikan lah ya, karena pasti lu update lah ya, tentang pendidikan sekarang dan permasalahan-permasalahan anak-anak di bawah umur yang kemarin sempat heboh tentang kejahatan seksual segala macam kayak gitu. Banyak lah warna-warni. Nah, banyak banget warna-warni pendidikan gitu. Nah, untuk awalan gue pengen tanya dulu nih, lu tuh dulu ikut organisasi tuh waktu udah masuk UNJ atau emang lu dari kecil tuh dari SMP SMA udah organisasi? Enggak, dulu gue lebih cupu lah ya daripada yang sekarang. Terus sebenarnya. Gue mulai suka organisasi sebenarnya pas SMK aja. Pas SMK dulu sebenarnya pengen masuk OSIS, tapi nggak kesampaian karena adalah beberapa hal yang akhirnya gue mempertimbangkan untuk gak masuk. Tapi OSIS. Dibolehin sama orang tua? Kayaknya orang tua gue sih fine-fine aja ya. Dan orang tua kayaknya, lu belum nanya. Orang tua gue justru nggak tahu OSIS itu apa, BEM itu apa. Pokoknya lu sekolah aja lah. Jadi bener-bener ngelepas itu. Itu yang bikin gue lebih free, ngerasa lebih bebas. Sama waktu itu gue udah aktifnya di lembaga pers. Oh, serius lu? Iya, SMK? Jurnalis. Iya, sekeren itu ya SMK. Keren coy. Ada jurnalistik waktu itu, gue jadi reporter, terus sempat jadi redaktur pelaksana segala macem, pernah juga nulis di harian Kompas tuh kita bareng-bareng bersepuluh. Oh iya.
Itu Pantesan lu majalah. punya buku sekarang. Dia punya buku, Bro, ya. Iya, dari kecil kan gue suka Ternyata lu emang udah literasi suka itu. literasi ya. Suka itu akhirnya terwadahi dengan gue ikut jurnalistik. Oh, iya iya iya. Sampai Make sekarang sense. jurnalistik masih eksis, bikin majalah kertas namanya. Oh, gitu. Itu terbitinnya di mana? Diterbitin di sekolah, itu majalah sekolah. Jadi nggak yang dipublish secara umum. Oh, hanya untuk SMK lu itu tadi ya. SMK gue itu. Jadi disitulah awal-awal gue suka pers, suka Itu ekskul ya berarti? tulisan. Itu ekskul, ekskul jurnalistik. Dan kayak beberapa sekolah juga ada ekskul itu. Iya, kayaknya sekolah gue juga ada deh. Ada tapi lu nggak ikut nih. Gue nggak ikut karena gini gue juga tuh baru tahu kalau misalkan ekskul tuh ada organisasinya. Karena gue dulu ikut ekskul tuh cuma 2. Gue ikut ekskul futsal sama ekskul ini kori. Itu dong, tilawah. Iya, nah gue ikut itu gara-gara syarat dari ibu gue boleh ikut ekskul futsal kalau gue ikut ekskul kori. Ibu lu itu banget dong ya? Ya, Soleha ya itulah banget. pokoknya apa namanya? Gue juga jadi cerita sih sama Endra. Jadi intinya gue harus ikut itu kalau mau ikut futsal. Nah di dua-dua itu gue cuma datang untuk jadi kalau futsal datang main latihan, yang kori datang latihan baca Quran. Udah nggak ada Latihan baca organisasinya. Quran pakai lagam-lagam gitu ya? Iya benar. Dan gue gak kuat, tinggi banget soalnya. Gitu. Jadi gue nggak lulus dengan baik lah di situ. Pantesan bacaan Quran lu bagus ya? Seenggaknya nggak se ini gue lah. Nggak sebagus Nggak Harry se- lah. nggak Gitu. seburuk Jadi gue. gue nggak ngerasain kalau di ekskul itu ada organisasi. Ternyata di sekolah-sekolah lain ada ya. Ada ya pengelolanya Oh, gitu. iya, iya, Kayak iya. kita sampai ngerjain sampai sore, terus sampai nginep-nginep segala Berarti strukturnya gitu ada ya? Ada, Memang ada. ya. Dan itu yang akhirnya men-trigger gue ya untuk Ya. jadi pribadi yang lebih bisa kerja sama, soft skillnya ketempa di Benar, situ. benar banget. Nah, akhirnya ketika gue masuk kuliah, gue udah nancepin di dalam diri gue harus ikut BEM. Oh, Eksekutif gitu. mahasiswa. Akhirnya gue ikut BEM. Tapi Akhirnya tingkat gua ikut pertama BEM. lu udah FSIKU ya kalau di Iya, fakultas? gue ikut BEM sama FSIKU karena waktu itu mikirnya Oh, ini dua-duanya BEM. lo Iya. ikut? Gue langsung terjun di dua-duanya, BEM Prodi, terus FSIKU juga, LDF, Lembaga Dakwah Fakultas, Rohisnya Fakultas FBS. Terus habis itu ya udah ngalir gitu aja. Berarti bukan karena diajak-ajakin kakak kelas gitu. Emang lu pengen ikut sendiri? Iya, emang punya ini sih, punya Punya keinginan ya? ya keinginan. Dan lu udah punya bekal juga kan waktu di SMA dari organisasi itu? Iya, adalah nggak kaget lah untuk Ya, nggak gabung kaget. organisasi seperti apa. Gitu, dan emang waktu itu nggak tahu kenapa ya gue akhirnya kepikiran juga nih BEM itu yang duniawinya nih. Terus Oh, iya. LDF yang Lu udah kepikiran itu keagamaannya. dulu? Iya. Keren. Dan itu diskusi-diskusi kita sama teman-teman gue di kelas ya, maksudnya teman-teman yang lain juga emang pada mikirnya ya udahlah kita gabung Rohis nih walaupun kita 2 organisasi tapi kita bisa bagi waktu lah untuk yang dunia sama yang akhirat kayak Iya, gitu, iya, diskusinya keren, kayak keren. gitu. Karena gua dulu waktu masuk MIPA, walaupun MIPA itu terkenal dengan kerohaniannya, gua Iya, menghindari soleh, masuk soleh. MUA, coy. Astagfirullahaladzim. Seliberal itu ya. Iya, gua tuh yang bikin gua kaget memang serohani itu memang lingkungan kampus kita ya. Itu Ya terutama MIPA sih, MIPA iya, emang beda. gue kaget pada awalnya, tapi ketika gue lulus ya gue bersyukur gitu dimasukin ke dunia yang kayak gitu ya kan. Walaupun sampai gue lulus gue nggak pernah ikut MUA, nggak pernah ikut BEM MUA, terus tapi gue ya gue Kecipratan. BEM terus, tapi gue simpatisan lah, simpatisan. Jadi pelatihan MUA gue kalau nggak salah gue jadi panitia deh, gitu. Tapi lu satu-satunya stand up komedian yang Mantan. gua kenal. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Tapi lu tuh kayak keunikan lu adalah lu satu-satunya stand up komedian yang materinya itu keagamaan yang ada Yang- sisi ya, keagamaannya ya. itu. Karena yang gua kenal dari lu. apa namanya, dari lingkungan ya kita kan ngaji juga ya. Gua gara-gara circle itu gua jadi kalau misalkan gua bikin sesuatu entah yang lucu-lucuan atau yang serius itu kalau misalkan nggak gua selipin pesannya, Ya. gua ngerasa itu bukan karya gitu kalau menurut gua ya. Gitu dulu, gitu sih. Terus gue kan ikut Nah, iya nih, segala ada tadi macem. ikut BEM. Terus ya udah apa ya? Kayak kalau gue tuh nggak terlalu dikenal sebagai organisatoris ya sebetulnya. Misal orang kenal gue ya paling gue tuh pegiat dakwah kampus kan ibaratnya emang dulu sering orasi di kampus juga, orasi tentang hijab lah, orasi tentang hijrah dan lain sebagainya. Dan memang kalau orasi biasanya gue kebagiannya itu yang baca puisi. Karena setiap kali gue apa istilahnya open mic gitu ya,
gue harus orasi, ya gue nggak punya bahan-bahan yang banyak, gue nggak sekeren Daus Fis. Daus dia orang yang udah gua ajak belum datang nggak apa-apa. Apa so sibuk ya? Enggak, karena emang waktu kita belum match klop. nih, mudah-mudahan ntar ketemu. Padahal sama-sama Depok kan tinggalnya. Iya, sama-sama Depok. Iya dulu tuh gue tahu banget yang orasi tuh yang keren tuh dia kan. Daus. Terus kalau gue ya udah gue ngandelinnya gue baca puisi, karena ketika gue baca puisi gue udah sedikit ngafalin itu, udah lumayan lancar. Akhirnya ketika perform gue nggak harus nyiapin gue ngomong apa ya gitu. Karena Gua baca puisi aja. lu tuh prodi bahasa Indonesia ya kalau gua. Bahasa Indonesia diajarin baca puisi. Jadi udah mendarah daging lah hal-hal yang kayak gitu. Iya, jadi akhirnya ketika orasi gue seringan diminta baca puisi. Oke. Nah, terus tadi kan lu tingkat pertama semester 2 berarti ya udah masuk BEM tuh. Udah. Dan itu udah di FSIKU juga. Udah, jadi 2 itu. Lu di FSKU bagian apa dulu? Dulu apa ya namanya? Nggak jauh-jauh dari Humas, Media Center and Public gitu. Relations. Kalau di BEM-nya? Di BEM-nya juga Humas. Oh iya. Di BEM-nya Humas, tapi di tingkat kedua gue nggak jadi kadep Humas. Terus? Tapi gue jadi ketua departemen kerohanian. Oh gile. Padahal gue udah nyiapin bahan buat jadi ketua departemen Ketua Humas. siapa sih waktu itu? Waktu itu Marwan, ketua Oh, BEM-nya. gua nggak tahu tuh, Marwan ya. Dulu masih jurusan ya? Dulu masih jurusan. Masih jurusan kan? Masih jurusan. Prodi itu BEM, 2015 mulai 2014. kalau 14 ya? Angkatan 2014 ya. 14 baru mulai prodi. Ketua BEM, nah terus lu tingkat kedua itu ada di BEM jurusan juga jadi kepala departemen ya? Kepala departemen. Kerohanian. Ya. Terus tingkat ketiga lu jadi? Ketua FSKU. Ketua Udah fokus FSKU. tuh ketua FSKU. Oh gitu. Fokus di Rohis, gue udah nggak ikutan BEM apa lagi, udah nggak. Karir gue di BEM udah kelar pokoknya. Nggak yang BEM fakultas, BEM universitas enggak. Berarti lu lebih fokus di kerohanian aja? Kerohanian ya. Nah, kenapa tuh? Ngerasa lebih adem kali ya. Oh gitu. Gua nggak sanggup dengan situasi perpolitikan di Tapi kan kampus. FSIKU juga dia kan bawahannya dari LDK dan itu kan juga ngurusin politik Islam segala macam. Iya, tapi nggak seintens lu di prodi kan sebenarnya. Maksud gue kalau di Isu fakultas politik ya, Islam nggak terlalu banyak apa gimana dulu tuh? isu jatuhnya karena kita di kampus, jadi isu-isu luar yang sifatnya perpolitikan Islam itu sebetulnya memang ada, tapi kita lebih banyak yang dakwah bil hikmahnya gitu loh, kayak gimana nih supaya mahasiswi yang ada di Universitas Negeri Jakarta itu pada dapat hidayah buat mereka berhijab misalkan. Gimana supaya kita tuh bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi nggak yang terlalu politik banget. Oke. Nah gini Her, program dakwah apa yang paling susah? Dulu tuh, apa yang paling susah? Apa ya? Yang mungkin lu dulu sering dapat penolakan. Kajian kali ya. Kajian. Kajian tuh selama ini kayaknya identiknya ya udah kita pengurus, ya udah kita yang ikut kajian, kita yang bikin rancang kajian itu, terus akhirnya kita yang jadi peserta juga, kita yang ini menarik karena kalau menurut gua nggak cuma di kerohanian sih. Di beberapa kajian sospol dulu juga gue memang ngerasa bukan sering sih, beberapa kali tuh sepi gitu. Itu aja kan yang datang. Kita yang rencanain, kita Ya, yang bikin, kita yang kita juga publikasi. yang datang gitu, kita bikin. Itu kenapa ya kira-kira menurut lo? Kalau dulu gue sempet mikir UNJ tuh udah kebanyakan acara. Oh, make sense. Bener. Hampir tiap hari ada acara ya kan. Jadi ya kita nggak bisa berekspektasi lebih bahwa ketika kita ngerancang sesuatu itu bisa banyak. Makanya dulu gue sempat mikir ketika di zamannya gue jadi ketua FSKU itu, gue nggak mau yang terlalu acaranya tuh kajian, acaranya seminar. Bener. Akhirnya dulu sempat kita bikin ini nobar film, itu banyak banget yang datang. Iya, gue sepakat sama lo. Karena gini, orang-orang yang mau datang ke perkumpulan organisasi itu aja udah sedikit. Iya. Dan 100. Gini loh, di UNJ dulu, zaman kita 2014, 2015, 2016 lah di kampus lah ya. Itu dalam satu hari, itu setiap fakultas bisa ada acara loh. Seolah setiap jam, setiap menit Nah, ada acara. bahkan pemisahannya bukan per hari lagi, udah per jam. Iya.
Minjem tempat aja susah loh. Nah, pakai tempat aja itu udah banyak banget yang booking gitu. Jadi Sehidup udah bukan hari ini lu bisa nggak, hari ini lu bisa nggak. Tapi jam segini apa jam segini lu bisa nggak gitu. Kita dulu sampai kayak gitu ya. Gitu ya, make sense, bener. Jadi ya gue rasa emang itu juga sih yang bikin kajian-kajian di kampus kita tuh sepi dulu ya. Sepi nggak? Padahal mungkin bukan sepi, tapi karena memang orang-orangnya terbagi lagi ya. Udah terbagi lagi, terus memang ya kita punya value apa sih untuk ngedatengin orang ke acara kita? Iya, benar. Gitu, dan ya mungkin ya gue sepakat banget sih sama lu karena acara-acara yang sifatnya kajian mungkin memang penting ya, tapi yang seremonial gitu tuh itu tuh harus dikaji lagi nih penting atau enggak gitu, karena gue beberapa kali lihat di BEM juga bahkan acara-acara yang seremonial gitu tuh yang datangnya anak-anak BEM lagi gitu. Dan itu menurut gua mengindikasikan kalau program yang kita buat itu sebenarnya tuh nggak dibutuhin banget sama orang-orang di luar BEM gitu. Karena kan kita bikin program sebenarnya kan tujuannya ya untuk orang-orang yang ada di luar BEM gitu ya nggak sih? Supaya mereka datang ke acara kita, dapetin gitu, manfaat dari itu. Nah, itu dia manfaat lagi karena berarti kalau misalkan yang datang kita lagi orang lain nggak ngerasa kalau di acara kita ada manfaat gitu. Iya, paling jadinya manfaat buat internal sih, kayak kalau dulu gue bermindset ya udahlah kajian walaupun yang datang itu aja, tapi setidaknya kayak nambah ilmu buat anak-anak FSKU-nya, anak-anak lembaga dakwahnya gitu. Beda sama waktu itu kita bikin nobar film, itu ngedatengin artisnya, iya. Apa sih film apa? Kalau lu tahu ya, dulu ada film namanya judulnya Ketika Mas Gaga Pergi. Itu tahu gua. Tahu kan? Itu lu datengin artisnya, Bro? Itu produsernya itu dosen gua di jurusan Bu Helvitiana Rosa. Baru tahu gua. Oh gitu. Iya, produsernya beliau, terus kita kerjasama lah FSIKU sama Prodi Sastra Indonesia sama Bu Helvitiana Rosa. Kita bikin nobar film, bayar tiketnya berapa waktu itu ya? 20.000 lah kalau nggak salah. Terus di mana acaranya? Acaranya di gedung sertifikasi guru lantai 9 tuh, tahu kan? Yang iya emang teater tempatnya itu. Itu berapa orang? Banyak banget waktu itu yang datang. Emang kapasitasnya banyak sih. Artisnya ada 3 waktu itu yang datang. Jadi habis kita nonton film bareng, terus habis itu artisnya tuh kita bikin talk show di situ. Nah, kayak gitu sebenarnya yang akhirnya emang banyak ngedatengin masa. Iya, karena gini, apapun itu entah kerohanian ataupun acara-acara BEM, memang kalau menurut gue ya di zaman kita pada waktu itu sampai sekarang ini nih, yang harus ditonjolin pertama tuh kreativitasnya sebenarnya. Gitu, kreativitasnya baru kita kasih value-value apa yang mau kita sampaikan gitu. Karena kalau menurut gue ya pada saat itu orang-orang pada saat itu kalau misalkan kita kasih tahu di awal value kita tuh ini, mereka belum tentu tertarik gitu ya nggak sih menurut lu gitu? Iya, akhirnya yang datang itu aja. Capek yang bikinnya. Ya makanya itu menarik banget sih lu bikin nobar film gitu-gitu. Nah itu ada lagi nggak kira-kira? Atau kita langsung udah, ke? Udah, gue nggak terlalu. Gue tuh bukan orang yang aktif banget organisasi sebenarnya. Kalau dibilang ya, maksudnya gue cuma ya gue tahu ada batasan ketika gue harus fokus di organisasi yang akhirnya gue dalami. Oke, nah setelah itu lu naik ke LDK. Lu sempet jadi calon ketua nggak sih? Sempet ya, sempet bertarung. Oh karena pada waktu itu tuh 7 fakultas ya? 7 tapi yang jadi calon tuh 4. 4 doang, 4 atau 5 ya. Banyak deh seinget gue, karena waktu itu pas dialog kandidat tuh rame banget gitu. Gue jadi pendukung Hersa waktu itu. Nah terus yang jadi Mujahid ya? Jadi Mujahid. Ya gue waktu itu doang lah. Kita tuh pemain hiburan aja sebenarnya. Enggak lah. Calon-calon di 2017. Calon-calon di 2017 itu keren-keren lah. Lu, ya, ada Heri, ada Hersa. Emang angkatan yang lain Mujahid. Angkatan yang lain nggak keren? Lebih keren. Enggak lah. Semua keren lah. Lu, cuma Hersa, waktu itu emang Mujahid, rame aja sih ya. Rame banget. Di depan Meni, gue inget banget itu di depan Meni, rame banget, udah kayak nonton bola. Iya, waktu itu ada 5 orang kan, Muklis, Romi, Mujahid, Hersa. Ya, dan itu ada kejadian Hersa lupa nyebutin nama-nama nabi. Sumpah itu ikonik banget, bro. Iya. Iya itu parah. Itu gue yakin sih bukan karena dia nggak tahu, karena dia gugup itu, gue yakin tuh. Parah ininya ya, parah atmosfernya saat itu. Iya, karena gue yakin dia gugup. Pelataran masjid. Pelataran masjid itu rame banget ratusan, gue yakin itu ratusan, dan setiap calon itu punya pendukungnya masing-masing dan sama-sama rame.
terus si calon yang gue dukung itu namanya Hersa, dia ada pertanyaan dari panelisnya kalau nggak salah, atau dari penonton. Dari penonton ya, ditanya nama-nama 25 nabi, dia lupa. Tapi kalau misalkan gue jadi Hersa juga gue bakal lupa. Mungkin ya karena pressure-nya, iya. walaupun itu di kampus ya, tapi pressure-nya gue yakin tuh gede banget. Iya. Kita sih yang nonton menyantai-nyantai aja, tawa-tawa aja. Tapi gue yakin sih yang jadi calon tuh pressure-nya gede banget. Gitu, dan lo diminta untuk jadi sekjen. Sekjen bro, bayangin. Sekjen LDK UNJ. Iya. Dan pada waktu itu UNJ jadi koordinator ya, FSLDK. Pas udah mau kelar, pas udah bulan September. Koordinator pusat nggak sih? Koordinator wilayah. Korwil ya? Korwil 2 tahun menjabat ya kalau nggak salah. 2 tahun. 2 tahun menjabat gitu. Jadi ya pengalamannya keren banget lah. Sewilayah, apa sih kalau FSLDK Jakarta dong? Jakarta sama apa gitu? Gua agak-agak kalau lupa di ya. BEM tuh se-Jabodetabek Banten. Kalau itu Jakarta ya kalau nggak salah ya, FSLDK. Jakarta sama apa gitu, gue lupa. Pokoknya bukan cuma Jakarta, Korwil. Oke. Gue nggak terlalu terlibat kalau di Lu lebih FSLDK ke yang internal gitu, kampus ya? Iya, kita bagi-bagi waktu itu. Oke, nah gue lanjut nih. Dari situ lo lulus segala macamnya sampai jadinya lo sekarang jadi dosen. Gitu, nah gue penasaran nih. Karena gini gue kan dari S1 langsung kerja ya. Yep. Udah gitu aja dan konten-konten doang. Dulu kita sempet fighting bareng beasiswa sebenarnya kan. LPDP, gue sampai ke kosan lu tuh. Iya. Lupa. Iya benar. Iya. Gue nggak dapet Her. Itu 2018. Iya 2018. Itu tahun lu dapat atau setahun setelahnya? Iya tahun itu dapat. Tahun itu lu dapet ya. Gitu, jadi ya, nah karena itu gue kenalnya lu tuh sebagai orang keilmiahan. Ikoniknya di bidang. Padahal ternyata dari 4 tahun itu lu sama sekali nggak ada di keilmiahan ya? Enggak, gue nggak pernah yang gabung kayak misalkan gue jadi BEM di bagian diklat lah, atau gue ikut kalau di UNJ tuh ada lingkar inspirasi kan dulu. Gue nggak pernah gabung situ. Gue baru jadi ikoniknya itu ketika gue ikut Mapres aja sebenarnya, mau coba prestasi di tingkat prodi. Iya makanya itu yang bikin gue mikir kalau lu tuh anak keilmiahan, karena gini, anak keilmiahan itu tuh punya ciri-ciri khusus tuh. Apa tuh? Ciri khusus anak keilmiahan tuh ini yang dari yang gue lihat aja ya. Pertama dia suka bikin karya, pokoknya bikin sesuatu lah, sesuatu bikin karya. Dan dia seneng kalau misalkan ada orang lain bikin karya gitu. Oh gitu. Dan support banget gitu. Makanya sampai dulu lu tuh waktu gue bilang gue pengen S2 segala macam beasiswa, lu sampai datang ke kosan gue segala macam gitu kan? Iya benar. Karena ada apa ya, kayak spirit buat menularkan semangat itu ke Nah orang lain. itu tuh menurut gue itu tuh anak keilmiahan banget gitu. Jadi selain dia suka bikin karya, dia juga support banget kalau ada temannya bikin karya juga gitu, bikin sesuatu lah, pengen berprestasi. Tapi kadang gitu. gue insecure juga sih kalau ada orang yang bikin karya. Insecure gimana? Insecure aja, ada perasaan. Ada perasaan yang kayak, wah dia udah bikin ini ya, keren lagi gitu sih. Dan itu yang terjadi sama gue sih, karena kayak misalkan lu sekarang udah jadi dosen, terus ada lagi teman-teman gue udah ada di pemerintahan, terus juga ada yang udah sampai mau S3 gitu. Gue jadi, gila ya temen gue keren-keren gitu. Jadi ya ada insecure-nya juga, tapi gue mikir juga setiap orang kan punya prestasinya masing-masing. Iya, jalannya masing-masing kan takdirnya. Gitu.